tidak hanya sekedar mengingat orang tua, tapi caranya. Dari petang tadi 400 alim ulama berkumpul menjelang berbuka puasa tadi, lengkap semuanya. Dan ditunjukkan itu ada alim ulama yang tak pernah mau datang kemanapun, tapi kemari dia mau datang karena ini acara menghormati ibunda almarhumah. Luar biasa. Jadi ke depan anak-anak yang bingung, banyak juga pertanyaan ditujukan ke Ustadz Somad. Ustadz Somad, orang tua saya sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Susah saya menjelaskannya. Tinggal datang saja ke Palembang, tengok bagaimana cara buat haul. Petang buka bersama, kumpulkan para alim ulama, habis itu sholat tarawih bersama, setelah itu kemudian adakan baca Quran, zikir, hadiahkan pahalanya, maka insya Allah itu sebagai bakti kepada orang tua. Allah, setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Begitulah hebatnya orang tua. Orang tua ini, apalagi ibu, salah pun cakap dia terkabulkan. Suatu ketika, ini riwayatnya tentang orang sebelum Nabi Muhammad SAW dari kalangan Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij, dan dia beribadah itu di suatu tempat namanya Som'ah. Makanan diantar, pakaian dicucikan, tak pernah keluar dari Som'ah. Suatu ketika ibunya lewat, ibunya memanggil, "Ya Juraij." Dia berpikir, teruskan ibadah atau menyambut panggilan ibu? Allah lebih mulia daripada ibu. Nantilah menyambut panggilan ibu. Dipanggil yang kedua kali, "Ya Juraij." Menurut dia Allah lebih utama daripada ibu. 3 kali dipanggil, "Ya Juraij," tak juga menyaut. Akhirnya kata ibunya, "Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat, mohon maaf, beribu maaf, tak layak disebut, tapi memang mesti diterjemahkan. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Secara logika akal tidak akan mungkin Juraij melihat wanita nakal, karena dia tinggal di tempat ibadah. Dan ketika itu belum ada lagi Instagram, TikTok. Tak mungkin dia melihat orang jahat. Tapi apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa seorang ibu walaupun tersalah. Rupanya tak lama sesudah itu ada seorang perempuan hamil, tak ketahuan siapa suaminya. Ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu mengaku, yang menghamiliku adalah Juraij. Didatangi mereka Som'ah, tempat Juraij beribadah. Penipu, pembohong, pendusta. Rupanya kamu selama ini pura-pura beribadah. Nih ada perempuan hamil, kamulah pelakunya. Kata Juraij, tunggu anak ini lahir. Nanti kalau anak ini lahir kalian akan tahu. Begitu anak itu lahir, Juraij menusuk pusar perut anak itu. Setelah itu ditanyanya anak kecil yang belum pandai berbicara, "Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka? Who is your father?" Siapa bapakmu? Anak kecil yang belum pandai bicara itu menjawab, "Ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing." Ketahuanlah bahwa ini bukan orang sembarangan. Ini adalah salah satu dari orang yang dimuliakan Allah, tapi dia kena fitnah. Mereka yang tadi menghancurkan tempat ibadah Juraij, mereka bersimpuh minta maaf. "Kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas ya Juraij." Kata Juraij, "Jangan. Ini hanya cara Allah ingin memperlihatkan bahwa seorang ibu tersalah pun cakapnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala." Makanya ibu-ibu kalau manggil anak itu walaupun sedang marah emosi, jangan sampai keluar kata yang tak baik. Anak antu banyu. Jangan sampai. Kalau marah betul panggil, anak calon gubernur. Insya Allah jadi itu, insya Allah. Tapi daftar dulu ke KPU. Makanya dikatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Makanya ibu-ibu dulu mengasih nama itu yang baik-baik. Almarhumah emak saya waktu saya lahir, datanglah dia menjumpai ayahnya atuk saya. Ya,
siapalah agaknya nama anakku ini? Kata tuk saya, kasih nama cucuku ini Solah. Bahasa Arab pakai ha, Solah artinya baik. Mak saya tak bisa bahasa Arab. Orang Melayu, Solah tuh di kampung kami ikan selar, ikan solah. Takkan nama anak aku nama ikan gitu mas. Nama yang lain lah ya. Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ini nama qori terkenal di Mesir. Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Sampai di Mesir, asal jumpa orang, Ismake, nama kamu siapa? Saya bilang Abdul Somad. HII? Betul nih kata dia nama. Betul sih. Anta Muslim katanya pula. Disangkanya saya orang Korea. Jadi namanya sekarang orang ibu-ibu banyak begitu punya anak, bukan ditanyanya ke Habib, bukan ditanya ke ulama, dibuat aja asal-asal nama. Malah digabung-gabungkan pula nama laki, nama bini, tak jelas. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, kasih nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, jangan terus. Nama ini adalah doa. Abdul Halim, nama yang paling baik adalah nama yang ditempelkan ke nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Halim, Abdul Somad. Nama adalah nama-nama sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali. Ini semua nama-nama luar biasa. Al-Munawwar, terang benderang dengan cahaya. Maka setiap kali saya posting foto saya dengan guru, profesor, saya tengok, ikut pula saya bercahaya. Nah itulah hebatnya. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng. Kalau dia duduk di dekat orang yang agak kurang-kurang ganteng, ikut ganteng sama dia. Nah itu bedanya sama artis-artis. Artis itu, kalau kita duduk sama dia, dia makin ganteng, kita makin hancur. Jadi duduk dengan orang soleh itu kecipratan, insya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan, berkah Ramadan, bertah bakti pada orang tua. Malam ini real nyata. Yang bingung bagaimana berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup, senangkan, belikan makanan kesukaannya, belikan kain, sikit tanda teringat. Kenapa sikit betul kau bawakan nak? Sikit tanda teringat mak, banyak makan sendiri. Berbagi kepada orang tua. Nanti kalau dia sudah meninggal dunia, jangan sampai menangis di tepi kubur. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Ustaz kok tahu? Saya ini anak yatim piatu. Ayah meninggal, mak tak ada. Jadi bagi kalian anak-anak, adik-adikku sekalian yang masih ada emaknya, muliakan. Ini bulan Ramadan, belikan dia telekung mukena, belikan dia sajadah, dipakainya nanti hari raya. Tapi kalau bisa mukena telekungnya itu yang biasa-biasa aja. Jangan sampai yang bunganya banyak sekali. Nanti dia sholat Idul Fitri, makmum di belakang tuh bingung di depan, ini bunga apa? Nah itu selesai itu khotib khutbah, bukannya dia khusyuk mendengar khutbah, bertanya, Assalamualaikum warahmatullah, di mana beli ini, berapa harganya? Nah, ini. Jadi yang biasa-biasa supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu poin yang pertama. Yang bingung bagaimana berterima kasih, bersyukur kepada orang tua dengan cara haul. Hala yahulu haulan, artinya genap 1 tahun. Untuk apa buat haul? Ini hanya mempersedih-sedih diri. Haul ini membuat sedih. Yang sedih itu siapa? Malam nih kita senang, bukan berarti kita senang karena ada orang meninggal. Kita senang karena kita bersama orang yang berbakti kepada orang tua. Kita senang karena kita bisa duduk bersama para ulama. Walaupun sudah meninggal, tak putus hubungan kita. Jangan lagi kirim-kirim itu semua. Poin yang kedua, bahwa setelah meninggal dunia hubungan tidak putus. Ini ada orang berdalil dengan hadis iza matal insan, iza mata ibnu Adam. Dalam Sahih Muslim bunyi hadisnya, iza matal insan inqata'a amaluhu, amalnya putus. Untuk apa lagi dibacakan Yasin? Untuk apa lagi dibacakan Kulhu? Untuk apa lagi dikirim tahlil? Sudah putus Pak Ustadz. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih, pemahaman kamu yang sakit. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu. Hu-nya itu artinya orang yang meninggal itu amalnya putus. Kalau meninggal Abdul Somad,
amalnya putus. Tak bisa lagi dia ceramah. Diundang pun orang datang tak mau lagi datang. Marilah hadiri tabligh akbar yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Tak ada orang datang. Jadi artinya amal orang yang meninggal itu putus. Adapun amal orang yang hidup tidak putus kepada orang meninggal. Kalau putus amal orang yang hidup ke orang meninggal, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan amal orang hidup untuk orang yang meninggal. Allahu Akbar, Al-Fatihah, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, amal orang hidup untuk orang meninggal. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, amal orang hidup untuk orang meninggal. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan jangan bacakan Yasin, jangan bacakan Kulhu, jangan lagi kirim doa, sudah putus. Oh kalau gitu nanti kamu mati tak kami sholat jenazah kan? Karena udah putus. Ini perlu dipahami dengan baik. Apakah bacaan Quran itu sampai? Bacaan Quran sampai. Mana dalilnya? Oh, ini kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Ke ulama dia tak percaya, ke Habib dia tak percaya, tapi ke pilot pesawat dia percaya. Kalau diajak tahlil, diajak baca Yasin, diajak berdoa, diajak, tak percaya dia. Mana dalilnya? Tapi pas naik pesawat tak pernah dia ketok pintu pilot itu, mana SIM-nya, mana remnya, ini pesawat ini matic atau manual. Berarti lebih percaya kepada pilot daripada kepada ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ini ulama bukan sembarangan. Buka kitab namanya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang menulisnya namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz kullahu hatam kana hasanan, afdal membacakan Quran 30 juz. Jadi sebagus-bagusnya baca 30 juz. Tak sanggup baca 30 juz, bagi kamu satu juz, anak, menantu, cucu, ipar, kawan, sahabat. Tak juga sanggup, baca hatinya Al-Quran, Yasin. Tak juga sanggup, baca Qul Huwallah 3 kali sama dengan sepertiga Quran, sepertiga sekhatam. Tak juga sanggup. Bagi yang tak ikut sore tadi, untuk almarhum almarhumah, nama ada di atas, almarhumah Hajah Ningayah dan Kemas Ali, wa ala arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Imam Syafi'i sampai, kata Imam Nawawi sampai, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa sampai, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz kutip pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak mengatakan tak sampai ini pengikut Ibnu Taimiyah. Ini bacakan betul. Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran sampai. Muridnya namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan bacaan Quran sampai. Dia sebutkan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang orang buta yang membacakan Al-Quran di samping kubur, bahwa diakui, dan kitab itu sudah diseleksi, diperiksa, disertasi doktor Bassam namanya, di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Cukuplah itu. Jadi kalau ada juga orang mengatakan tak sampai, saya udah kehabisan hujah, tak ada lagi, tinggal minta aja nama lengkapnya, nanti kalau dia meninggal kita kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Ini penting, karena orang tak pernah jemu, tak pernah bosan menyampaikan tahlil bid'ah, haul bid'ah, maulid bid'ah, birim Yasin bid'ah, bacakan Quran bid'ah. Selama orang tidak bosan menyampaikan itu, maka kita pun jangan bosan untuk mengatakan itu sampai. Ini masalah ini kuat-kuatan aja. Capek dia, menang kita. Capek kita, menang dia.
Nah, itu saja. Alhamdulillah Palembang Sumatera Selatan bolak-balik mereka membid'ahkan ziarah bid'ah, ziarah bid'ah. Tiba-tiba di Palembang ziarah kubro. Capek dia bid'ah, bid'ah. Bid'ah. Lama-lama capek, lama-lama mati dia. Maulid bid'ah, maulid bid'ah. Para habaib membuat maulid Simtud Doral, maulid Barzanji, maulid Diaul Lame, maulid Dibai, maulid Al-Busiri, Burdah. Lama-lama bid'ah, 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 bid'ah kalah. Nah, itu beruntung menjadi orang Sumatera Selatan, beruntung menjadi orang Palembang. Apa kata Abah Kemas Halim Ali, Ustaz Somad, ini buat sekolah, ini buat pesantren, ini buat ini buat ini. Pindah ajalah ke Palembang nih, kata beliau. Dalam hati saya, sesudah saya berbini disuruhnya pindah. Dulu tak ada suruh pindah.